Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adimas Danar Arsadi Putra dengan NIM 19 023 102 Saya dari kelas 5I dengan konsentrasi perawatan. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang mata kuliah instalasi mesin yang mengenai tentang perencanaan pompa air bersih di sebuah gedung. Pendahuluan. Air merupakan salah satu sumber kehidupan makhluk hidup di dunia ini. Sifat alami aliran air adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Untuk mengoptimalkan aliran air agar memenuhi kebutuhan yang diinginkan, maka diperlukan sistem penyimpanan dan pompa yang sesuai dan efisien dalam mensuplai air tersebut. Berdasarkan kenyataan di lapangan, di mana tidak terdapat data-data sekunder yang bisa mendukung proses maintenance. Juga untuk mengetahui sejauh mana kenyataan efisiensi sistem pemompaan yang terpasang, serta kebutuhan air bersih yang diperlukan oleh gedung berlantai 3. Sistem yang akan dianalisa melingkupi reservoir atau ground tank, sistem penyimpanan sampai ke tangki penampungan air yang berada di atap. Sistem penyimpanan adalah suatu sistem jaringan pipa yang terpasang pada suatu rangkaian yang mempunyai fungsi untuk menyalurkan fluida. Komponen dalam sistem penyimpanan meliputi pipa, flange, fitting, pembautan, gasket, valve, dan bagian-bagian dari komponen penyimpanan lainnya. Ini juga termasuk gantungan pipa dan support dan item lainnya yang diperlukan untuk menjaga tekanan dan tegangan berlebih dari komponen-komponen tekanan. Berikut komponen sistem penyimpanan. Yang pertama yaitu ada pipa, yang didefinisikan sebagai lingkaran panjang dari logam, metal, kayu, dan seterusnya, yang berfungsi untuk mengalirkan fluida, air, gas, minyak, dan cairan lain dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kebutuhan yang ada kehendaki. Lalu yang kedua ada nominal pipe size atau NPS. Nominal pipe size atau NPS adalah penanda ukuran pipa berdimensi. Hal ini menunjukkan standar ukuran pipa bila diikuti dengan jumlah penunjukan ukuran tertentu tanpa simbol inch. Diameter nominal atau DN juga merupakan penanda ukuran pipa berdimensi dalam satuan meter. Berikut adalah tabel pipa size designator yang terdiri dari NPS dan DN. Berikut adalah NPS atau ukurannya. Kalau di sini DN, lalu terdapat offset diameter, inset diameter, dan ketebalannya. Lalu yang ketiga ada flange, adalah sebuah mekanisme yang menyambungkan antar elemen pemipahan. Fungsinya agar elemen tersebut lebih mudah dibongkar pasang tanpa mengurangi kegunaan untuk mengalirkan fluida pada pressure yang tinggi. Lalu berikutnya ada valve. Katup atau valve adalah sebuah alat untuk mengatur aliran suatu fluida dengan menutup, membuka, atau menghambat laju aliran fluida. Contoh katup adalah keran air. Lalu, fitting adalah suatu komponen pemipahan yang memiliki fungsi untuk merubah, menyebarkan, membesar, atau mengecilkan aliran. Fitting merupakan salah satu komponen utama dalam pemipahan. Fitting bukanlah nama atau individu, melainkan nama yang digunakan untuk mengelompokkan. Adapun jenis fitting antara lain yaitu elbow, close, reducer, up, atau elbow. Berikut adalah gambar dari jenis-jenis fitting. Lalu kita akan membahas tentang pompa. Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu cairan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara mengalirkan fluida. Kenaikan tekanan cairan tersebut dibutuhkan untuk mengatasi hambatan-hambatan selama pengaliran. Satu sumber umum mengenai terminologi, definisi, hukum, dan standar pompa adalah Hydraulic Institute Standard dan telah disetujui American National Standard Institute atau ANSI sebagai standar internasional. Pompa sentrifugal merupakan non-positive displacement yang menggunakan gaya sentrifugal untuk menghasilkan heat untuk memindahkan zat cair. Berikut adalah gambar. Di sini ada suction atau dan desert. Di sini ada impeller A dan volute dan impeller. Pompa sentrifugal memiliki fungsi mempercepat fluida yang keluar dari impeller akan melalui sebuah bidang poros pompa. Lalu kita akan masuk dalam perencanaannya. Yang pertama kita akan memperhitungkan kapasitas aliran air berdasarkan acuan dari hasil pengajian Bank Pemukiman DEP sekali tahun 2010 dan Permen Kesehatan RI. Maka cara perhitungan total kapasitas aliran dapat dihitung berdasarkan standar tabel kebutuhan air per orang per hari. Berikut adalah tabel yang terdiri dari penggunaan gedung, pemakaian air, dan satuannya. Lalu perencanaan sistem penyimpanan ini ditujukan pada gedung restoran dengan jumlah kursi orang.
Sesuai dengan buku acuan dari Sularso, maka untuk perhitungan kebutuhan air per jam harus dibagi 24 dan kemudian ditambah 50%, sehingga didapat debit air sebagai berikut. Berikut adalah rumus debit air. Lalu perhitungan reservoir. Perhitungan reservoir bawah menggunakan perencanaan agar mampu menyediakan beban air dalam satu hari dan ditambahkan faktor safety 0,25, sehingga didapat volume reservoir yang disingkat VB sama dengan V kali 24 jam kali 1,25 dan hasilnya yaitu 53.043,73 meter kubik. Desain reservoir bawah yang sudah dibuat untuk gedung tersebut terdiri dari 3 buah reservoir total kapasitasnya 350 meter kubik, sehingga reservoir bawah ini mencukupi untuk kebutuhan air bersih. Sedangkan untuk volume reservoir yang ada di atap gedung, beban puncak yang terjadi selama 60 menit, sehingga tangki atap mampu menyediakan air selama 60 menit. Volume reservoir atas yaitu V kali 1 jam dan hasilnya yaitu 1.700,110 meter kubik atau 1.780 liter. Menyesuaikan ukuran tangki yang ada di pasaran, maka dibeli tangki dengan kapasitas 2000 liter dan diberikan cadangan 2 buah tangki lagi reservoir atas untuk sistem tersebut. Lalu kita akan masuk ke dalam perhitungan desain instalasi sistem pemipaan. Desain instalasi pipa ini desain sistem pemipaan dari tempat penampungan air di lantai dasar menuju ke tempat reservoir yang ada di atap gedung. Berikut adalah desainnya. Lalu ini ada tabel total panjang pipa dari panjang 1 dengan ukuran 1,5 inch. Lalu berikut adalah rancangan sistem pemipaan gedung. Berikut adalah rancangan sistem pemipaan. Kita akan masuk dalam perencanaan dan perhitungan diameter pipa air. Ini kita untuk mencari kecepatan aliran atau V, asumsi kecepatan aliran V sama dengan 1 meter per second, sehingga didapat diameter pipa sebagai berikut. Dengan rumus diameter sama dengan akar dari 4I per V kali V, di mana keterangannya dia ada diameter dalam pipa, V kapasitas aliran air, lalu V kecepatan aliran, sehingga didapat diameternya dengan hasil 0,909 inch. Dengan menyesuaikan pipa yang terpasang, maka diameter nominal atau dm pipa yang digunakan adalah 1,5 inch dan ukuran nominal pipa atau NPS dengan 40, dengan inside diameter yaitu 40,9 mm atau sama dengan 0,0409 meter, dengan standar pipe schedule 40 ASTM A53. Maka kecepatan aliran dalam pipa sebenarnya adalah V sama dengan 4I per V D kuadrat dengan hasil 0,377 meter per second. Berikut adalah tabel perhitungan head loss pipa hisap atau section pipe. Di sini contohnya yaitu head loss yang pertama, gesekan pada pipa dengan diameter 1,5 inch, panjang meter 3. Rumusnya adalah yang tertera pada gambar, lalu F harga koefisien gesek ya, dengan rumus Reynolds V kali D per V kinematik viscosity-nya. Lalu terdapat ada HF dan HF total. Lalu berikutnya ada tabel perhitungan head loss pipa buang atau discharge pipe. Di sini salah satu contohnya adalah head loss-nya gate valve dengan panjang 1 atau jumlah 1 pieces. Lalu dengan rumusnya tertera. Lalu kita mencari koefisien gesek F-nya harga 0,19. Lalu harga F dan harga F total. Sini terdapat total head loss atau HL dengan 2,03654. Perhitungan dan pemilihan pipa. Pertama, head total. Untuk menghitung head total pompa digunakan rumus sebagai berikut. H total sama dengan HA plus delta HP plus HL plus V kuadrat plus per 2G. Lalu yang kedua head statis, berikut adalah gambarnya. Dengan rumus HA sama dengan HD plus HS. Di sini kita akan menghasilkan sejumlah 13,9 meter. Delta HP sama dengan 0, atau reservoir bawah dan reservoir atas tekanan airnya sama. Lalu head loss. Pada sistem pemipaan di gedung berantai 3, head loss yang diukur sebagai berikut. Head kerugian dalam pipa, head kerugian pembesaran dan pengecilan pipa. Lalu yang ketiga head kerugian pada belokan,
head kerugian pada pencabangan T, head kerugian pada valve, T-gate atau check, head kerugian pada strainer. Perhitungan head loss. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, maka head total yang terjadi dengan rumus H total dengan HA plus delta HP plus HL plus V kuadrat plus 2G. Lalu didapat hasil dari H total sebesar 15,9438 meter. Lalu pemilihan pompa diketahui I atau debit sebesar 0,00049479 meter kubik per sekon. Lalu kita ubah satuannya ke meter kubik per menit. Maka didapat hasil H total dengan 15,948 meter. Berdasarkan diagram pemilihan pompa standar, maka didapat pompa dengan spesifikasi seperti ditunjukkan pada gambar 9. Pompa yang dipilih adalah 40 kali 32A2 sampai 5,5. Arti daripada tersebut adalah yaitu 40 diameter isap 40 mm, lalu 32 ini merupakan diameter buang 32 mm. A itu tipe rumahnya, lalu jumlah kartu dengan 2, kartunya 2 dan kecepatannya yaitu 3000 rpm. Lalu 5 sini adalah artinya frekuensi atau 50 Hz. Daya motor 0,75 kW sama dengan 1,0058 HP horsepower. Ini berikut adalah gambar diagram pemilihan pompa standar. Ini tipe pompa yang dibutuhkan, ada di sini. Lalu pompa yang terpasang pada sistem penyimpanan gedung tersebut adalah pompa sentrifugal dengan merek Ebara, kapasitas 100 liter per menit, power 3 HP, speed 30 meter. Jumlah pompa yang terpasang pada sistem total ada 2 unit, yaitu satu pompa utama dan satu pompa cadangan. Perhitungan NPSH dihitung untuk mengetahui kinerja pompa untuk program gravitasi. Secara kerja pompa tidak mengalami gravitasi adalah NPSH yang tersedia. NPSH yang diperlukan HSP atau NPSH yang tersedia dengan rumus sebagai berikut. Itu adalah keterangannya. Lalu sini kita masuk ke dalam perhitungan dengan HSP ikut 1332,275 kgf per meter kuadrat segi bar 1000 kgf per meter kubik plus 322,85 kgf per meter persegi bar 1000 kgf per meter persegi. Sini min 3,5 meter kita ubah menjadi 0,0365 meter. Lalu HSP hasilnya 14,119 meter. Lalu HSPN NPSH yang diperlukan yaitu rumusnya sebagai berikut. Lalu didapatkan debitnya sama dengan kapasitas 0,004949 meter kubik per sekon sama dengan 0,029874 meter kubik per sekon. Lalu NS didapat hasilnya 61.964. Nilai besarannya koefisien gravitasi karena NS 61,97404 lebih kecil dari 100. Maka hasilnya 0,03. HSP yang diperlukan. Ini merupakan adalah gambar grafik NS dan koefisiennya. HSPN 0,03 kali 15,948 meter, maka dapat hasil 0,47834 meter. Sini NPSHA lebih besar dari NPSHR, sehingga pompa tersebut dapat bekerja tanpa mengalami gravitasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan dari sistem penyimpanan air bersih yang ada di gedung lantai 3, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada gedung kantin lantai 3 yang berisi 1900 pegawai, debit air yang dibutuhkan adalah 0,029874 meter kubik per menit. Lalu, kesimpulan yang kedua, kebutuhan reservoir atas yaitu sebesar 1781 liter dan reservoir bawah sebesar 53.043,3 liter. Sedangkan reservoir atas yang tersedia 2 unit dengan ukuran masing-masing 2000 liter. Dan reservoir bawah ada 3 unit dengan total 350.000 liter. Total head loss yang terjadi pada sistem penyimpanan tersebut sebesar 2,013659 meter. Lalu berikut ya, berdasarkan hasil perhitungan, spesifikasi pompa yang sesuai untuk sistem penyimpanan pada gedung tersebut adalah 40 kali 32A2 sampai 5 0,75 yang berarti sebagai berikut. Keterangannya, diameter isap sebesar 40 mm, diameter buangan 32 mm, lalu tipe rumahnya A, jumlah kartu 2, frekuensi 50 Hz, daya motor 0,75 kW.
Pompa yang dipasang adalah pompa sentrifugal merek Ebara kapasitas 100 liter per menit dengan power 3 HP horsepower dan head sebesar 30 meter. Lalu kesimpulan yang berikutnya, total hasil performa sebesar 15,94 meter. Sedangkan pompa yang terpasang berjumlah 2 unit, sehingga pompa tersebut dapat memenuhi kebutuhan pada sistem. Lalu, NPSH yang tersedia lebih besar dari NPSHL yang dibutuhkan, sehingga pompa bekerja tanpa mengalami kapitasi. Berikut adalah saran. Berdasarkan hasil dari perhitungan sistem dan pompa yang sudah tersedia, penulis memberikan saran bahwa yang pertama, untuk pemeliharaan pompa pada gedung kantin berlantai 3, apabila terjadi kerusakan dan harus dilakukan penggantian, maka pompa dapat diganti menggunakan pompa tipe 40x32A2 strip 5 0,75. Lalu yang kedua, dalam pemilihan pompa air bersih harus memperhitungkan debit air yang dibutuhkan, perencanaan sistem pemipaan, kerugian yang terjadi pada setiap komponen, sehingga dapat mengetahui head total pompa yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir, dengan hasil laporan akhir ini diharapkan bisa memberikan referensi untuk mendesain sistem pemipaan dan memilih pompa air bersih untuk gedung di lantai 3. Terima kasih. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai perencanaan pompa air bersih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.